Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur milik Allah, sahabat-sahabat sekalian, kita dipertemukan di tanggal berapa Safar sekarang? Ada yang tahu? Mun Ramadan ngadaringkung lamun lain perkara. Sudah 11 ya. 11 Safar tahun 1444 Hijriah. Sesuai dengan judul kita. Naon Kang MC sekarang memutar waktu. Waktu bukan jam. Kalau jam bisa diputar, tapi waktu tak bisa diputar. Kecuali dulu angkatan tahun 90-an ada film namanya Quantum Leap. Itu teh bisa kita memutar waktu kembali kepada masa lalu. Nah, itu judulnya memutar waktu. Kata Bimbo mah, waktu itu seperti garis lurus, bukan seperti bulatan bola yang akan terus kembali ke asal. Tapi waktu itu terus berjalan, dan kita nggak akan pernah bisa kembali memutar waktu. Makanya sekarang di 11 Safar 1444 Hijriah, tidak terasa tiap tambah tahun, tambah umur, hakikatnya berkurang umur. Apalagi Indonesia ini kita sudah berapa tahun sekarang? 77 tahun. Kalau manusia sudah tua lah. Apalagi ada satu hadis, Allah tidak akan menerima alasan orang yang dipanjangkan usianya 60 tahun kalau tidak taat. Beruntung teman ini can ayah nu 60 tahun gitu. Kalau ayah berarti salah ngarendeng. Allah tidak akan terima alasan orang yang sudah dipanjangkan usianya, diakhirkan ajalnya hingga 60 tahun kalau dia tidak taat. 77 tahun tuh tua sekali. Di berbagai kesempatan saya ngingetin juga nih ke teman-teman yang masih muda-muda. Mohon maaf kalau dengar 17 Agustus nuka bayang naon. So Kang MC ya. Kalau kita dengar 17 Agustus tahun 45 selain kemerdekaan nuka bayang naon. Tah eta. Tarik tambang, terus nanti panjat pindang. Oh sudah robah ya. Saya ngikutin MC saja. Panjat pinang, balap karung. Kan gitunya. Itulah, mohon maaf, pemuda kita baru mengenang 17 Agustus itu. Diakhiri nanti acaranya, puncak acaranya apa? Gembira. Non? Inaugurasi. Gitu. Ya kalau saya bilang nggak salah sih. Cuman jangan dianggap itu tes syukuran itu saja. Apalagi saya sering sampaikan ini canda saya. Jangan dimasukin ke hati. Kalau di sini ada aparatnya, tong kasinggung gitu. 17 Agustus saya sering dulu ya suka menyanyikan dengan semangat Indonesia tanah airku. Indonesia Rayanya. Lidah bersemangat luar biasa, cinta tanah air. Tapi hati emang gak bisa dibohongi, sekapeng sedih. Kenapa sedih? Tanah tidak punya, air kudu meuli orang. Gitu, jadi kadang sedih itu. Nutara nyanyi mah boga tanah teh. Yang gak pernah nyanyi ya, nutara milu nyanyi kayak kita, baris gitu. Mereka tanah punya, air juga milik mereka. Gitu kadang-kadang. Makanya pertanyaannya, 77 tahun Indonesia merdeka ini, apa yang sudah kita lakukan? Khusus anak muda. Jangan kebayang, mohon maaf, 17 Agustus itu sekedar merdeka. Kita jarang ingat ke Allahnya. Makanya khawatir selama 77 tahun, teman-teman sekalian, kita teh nganggap sudah syukuran, tapi justru dianggap oleh Allah kufuran. Kenapa kufuran? Gampang kalau bersyukur. Allah berikan nikmat yang cara syukur itu apa? Gunakan kenikmatan ini sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu. Nah, kita kumpul di tempat ini wujud rasa syukur kita kepada Allah.
Jadi jangan salah syukuran. Jangan menganggap teman-teman yang kumpul di masjid kayak gini nggak pernah memperingati 17-an. Kita mah lebih top bersyukurnya. Kenapa? Kemerdekaan yang diraih bukan semata-mata hasil perjuangan. Sekali lagi, kemerdekaan yang diraih bukan semata-mata hasil perjuangan. Bagi kita mah orang yang beriman, ketauhidan, berpikir tauhid itu nggak begitu. Bahwa apa yang didapat bukan sekedar hasil kita, tetapi ini Allah yang sudah menetapkan. Saya ulang ya, bagi kita yang berpikir secara tauhid itu, apa yang kita dapat bukan semata-mata hasil usaha, tapi Allah yang sudah memberikan kepada kita. Contoh tadi kemerdekaan. Kemerdekaan bukan semata-mata hasil perjuangan. Yang berjuang kan sejak dulu. Tapi kenapa nggak merdeka-merdeka? Kenapa? Karena Allah belum beri. Baru 17 Agustus tahun 45 Allah beri. Makanya kita akui atas berkat rahmat Allah. Tapi mohon maaf ketika kita berterima kasih, taraka Allah tak gitu. Bagaimana sih bersyukur kepada Allah? Gampang. Dan Allah sudah ngasih petunjuknya melalui Rasulnya. Bagaimana Rasul bersyukur? Kan Rasul juga ngalamin berjuang. Bukan hanya kita. Butuh waktu 20 tahun Rasul untuk menaklukkan Mekah, membebaskan dari kemusyrikan. 20 tahun. Sampai turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah. Tuh, diakui, ditegaskan. Bahwa kemenangan Rasul itu bukan semata-mata kemenangan diri Rasulullah. Tapi Allah yang memberi. Unik ujung ayatnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampun. Kenapa disuruh mohon ampun? Satu, bisa jadi kadang ketika orang meraih kesuksesan, keberhasilan, orang kemudian merdeka, mendapatkan kemenangan, seolah-olah itu perjuangan dirinya. Merdeka itu kan saya gitu. Nah kadang-kadang kan gini, ada sifat buruk manusia, kalau yang bahagia-bahagia suka dinisbahkan ke diri. Indonesia merdeka, oh iya kan perjuangannya luar biasa gitu kan. Tapi lamun eleh mah Allah geus takdir, geus nakdirkeun gitu. Jadi kalau kita berhasil mendapatkan sesuatu, ya itu kan buah dari kerja keras saya selama ini. Itu kan buah karena saya bangun malam tiap malam tuh ngerjain tugas. Sehingga alhamdulillah saya cum laude hasilnya. Tapi ketika misalkan gagal nih, DO, sudah takdir Allah tak gitu. Orang berhasil nikah, kamu nikah kemarin? Iya aku menikah akhirnya berhasil juga ya. Dapat yang gimana? Ya sesuai cita-cita ya, udah cantik, soleha banget. Karena aku memang ya luar biasa, usahanya luar biasa sih. Kenapa? Karena perawatan tiap hari kan pengen dapat yang cantik ya wajah juga kudu dirawat lah. Kemudian karena saya berikhtiar luar biasa, saya titipin sih kemana-mana. Kemudian saya tuh pede, intinya pede gitu. Ketika saya sudah pede, tuh dapat jodohnya tuh. Allah nama teka bawa-bawa. Tapi kalau begini mah, kumaha Kang, nah can nikah-nikah. Ya aku tuh udah berulang kali gagal tapi qadarullah gitu. Nah, mun gagal qadarullah gitu. Namun gagal mah qadarullah gitu. Persib menang kamari lawan Rans misalkan. Wah, itu udah pelatih Luis Milla. Tinggal di Febri mang perang deui ayeuna mah tuh keren. KB muji pemain. Elehan wae geus takdir nah eta mah tuh gitu. Kita mah gitu lamun geus susah disandarkeun ka Allah gitu. Tapi kalau lagi berhasil, wah diri gitu. Makanya Allah tegaskan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Allah. Al-fathu di sini fathullah. Kemenangan Allah. Ujungnya tadi mohon ampunlah kepadanya. Kenapa Allah perintahkan mohon ampun? Bisa jadi selama ini engkau merasa bahwa kemenangan itu buah dari kerja kerasmu. Satu. Dua, bisa jadi di sela-sela perjuangan ada rasa suuzon ke Allah. Suuzon apa? Seolah-olah Allah nggak nolong. Karena di ayat diabadikan bagaimana
kegelisahan hati Rasulullah dan para sahabat. Sampai mereka menengadahkan ke langit hingga mengatakan, mata Nasrullah, kapan sih Allah nolong? Gitu kan, kapan sih Allah nolong? Makanya kalau engkau di sela-sela perjuangan ada rasa suuzon kepada Allah, beristighfarlah. Maka Nabi ketika Allah berikan kenikmatan, pertolongan Allah dan kemenangan, ibadah beliau luar biasa. Biasanya sholat beliau tuh lama, tapi ketika sudah diberi kenikmatan luar biasa, lebih lama dari biasanya. Sampai ketika Rasulullah tuh sholat, kakinya tuh sampai mengalami disintegrasi ya. Ya, perpecahan gitu maksudnya, perpecahan suku gitu. Kan sama lah, merda keren atau disintegrasi itu antar suku. Aisyah tuh kan begini, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menjanjikan surga kepadamu? Kenapa engkau ibadah teh sampai seluas ini? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa dan Allah sudah tetapkan surga? Atuh orang tinggal tenang, aku sudah yakin kan kunci surga sudah di tangan. Rasul hanya jawab begini, afala akunu abdan syakuro. Apa tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Teman-teman sekalian, ternyata bersyukur itu tidak semudah apa yang kita katakan. Contoh gini, kan sesuai dengan judul kita hari ini, memutar waktu. Memutar waktu itu biasanya ada kaitan dengan penyesalan. Makanya ada seorang, ini ada syair ya, ada syair, pasti ia mengucapkan aki-aki. Ini syair tuh. Isi syairnya begini, atau kata-katanya quote lah. Nah, karena sudah bel, jadi quote-nya nanti. Jadi ingat ya, syair sampai kata-kata itu ya, karena sudah adzan Isya, sampai kata-kata syair seorang tua. Nah, kita bahas nanti setelah sholat Isya. Sampai di mana tadi? Syair apa lagi? Namanya quote nah syair. Ada satu syair atau bukan syair sih sebetulnya, kalau yang belajar bahasa Arab ini pasti jadi contoh nih kalimat ini. Laitas sababa ya'udu yauman. Asa gitu ya. Andai kata masa muda kembali satu hari saja. Berarti yang ngomongnya siapa? Mata aki-aki kolot. Ya, andai kata masa muda kembali satu hari saja. Kan yang muda mah nggak usah. Makanya saya sering sampaikan yang bahagia hari ini itu orang-orang yang sudah tua. Kenapa? Pernah mengalami muda. Tapi orang-orang yang muda hari ini yakin gak ngalamin tua? Belum tentu. Banyak contoh lah, saya nggak usah cerita gitu. Apalagi kemarin 2021, 2020, 2 tahun yang lalu luar biasa Allah memberikan contoh luar biasa. Teman-teman yang hadir saat ini, yang hidup saat ini ada orang-orang yang Allah pilih, Allah beri kesempatan hidup. Di saat sahabat kita, saudara kita, mungkin tetangga kita harus pulang lebih dulu. Bahkan 2021 itu bukan musim buah, musim durian, musim maut kan. Maka pantas ini kalau ada satu ayat, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, walaupun bukan bab itu ya, tapi kalau saya paham misalkan ini rada bebas nih ayat itu, mungkin itulah Allah pergerikan nasib manusia itu. Dulu tukang peti itu kurang laku, kemarin luar biasa. Tukang gali kurang laku, tapi kemarin luar biasa sampai lelah musim kematian. Nah makanya Allah akan pergilirkan. Masker kan jarang laku dulu, tapi 2020, 2021 laku tukang masker. Gitu. Artinya Allah pergilirkan. Nah, kembali tadi ke kalimat tadi, laitas sabab ya'udu yauman. Andai kata masa muda kembali satu hari saja. Kadang kita suka menyesali sesuatu yang luput dari kita. Misalkan, apa kadung bahasa Indonesianya? Menyesal. Menyesal saya nggak ikut gitu. Coba kalau kemarin saya hadir, saya mungkin bisa kebawa ke Pangandaran gitu kan. Andai kata saya ikut hadir kemarin, siapa tahu saya dapat undian. Itu baru luput sesuatu di dunia saja. Kita tuh, apa bahasa Indonesianya? Hanjelu, handee. Apa bahasa Indonesianya? Hanee. Hanjelu atuh menyesal. Aduh, asa kurang-kurang pasta gitu.
Kita kadang-kadang gitu, kamu sih nggak ikut kan kadang-kadang. Jadi kamu nggak dapat kebagian kan. Mana ada orang tuh, kamu tas baru dari mana? Saya kemarin ikut acara syukuran diberi tas merek brandnya mau disebutkan misalkan Iger atau apanya mah. Lah ini menang geningan gitu tas kamu. Ya kan aku mah hadir kemarin. Andai kata saya bisa hadir kemarin. Tuh, itu baru urusan dunia saja kita kadang menyesal atas sesuatu yang luput. Makanya kan dalam Islam tuh hati-hati jangan mengucapkan lau andai kata seandainya kalaulah gitu. Misalkan ada orang yang menyesal tadi seandainya kamu tidak mengajak anakku tidak akan mati gitu kan. Nah, kadang-kadang ada yang begitu kan. Duh, andai kata saya tidak pergi ke Pangandaran, mungkin saya tidak akan mengalami semacam ini. Saya juga sama dulu gitu ya. Saya di Alatip saya pernah cerita, saya mengalami musibah kecelakaan di bukit ya. Jeep terbalik. Nah, Ustadz ke sarua manusia biasa, punya hati, punya rasa, jangan samakan dengan pisau belati, sarua we. Aya sok penyesalan mah. Andai kata saya nggak ke Jogja, mungkin nggak akan mengalami kecelakaan. Tuh, sering kayak ngomong gitu kan. Duh, mun urang teu milih ieu mah gitu. Sigana moal kieu tah negara teh tuh. Kadang-kadang ada penyesalan begitu. Tapi katakan qadarullahu ma syaa. Allah sudah menakdirkan apa yang Allah kehendaki. Kalau dunia saja kadang menimbulkan penyesalan. Nah, teman-teman sekalian, Allah menciptakan kita bukan tanpa maksud, juga tidak kosong dari tujuan. Allah menciptakan kita, dalilnya apa? Kadek bisi salah dalilnya. Alladzi waswisu fi sudurinas, tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Duh, ada tukang ngaji maulah gitu atau Arab kawetan artina kakulon. Eta teh keur viral sampai ustaz ge apal. Ya Allah, gitu. Alladzi waswisu fi sudurinas, tiadalah Allah menciptakan jin dan manusia, kan keren tuh. Aduh, makanya jenggotnya sarua. Nah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kade salah terjemah. Yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia itu jauh deui wae. Eta apalan teh nya. Tiadalah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya dalam satu ayat yang kalau di sini kan rata-rata sudah 35 juz ya. Saking ku eta hiperbola teh naon. Surah Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Sampai sini dulu nih. Bersegeralah engkau menuju magfirah Allah dan jannah. Sampai digambarkan di ayat ini. Seperti apa jannahnya itu? Wa arduhas samawati wal ard. Jadi arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Jadi saya ulang, surat apa barusan? Surah Ali Imran, Al-Baqarah. Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah engkau mencari magfirah Allah dan surga. Yang digambarkan di sini luasnya seluas langit dan bumi. Ada orang yang masuk surga teh asa kagok. Naon era gitu. Itu kalau saya baca kisah orang terakhir masuk surga, segan masuk surga itu. Kalau teman-teman makan tidak ya. Karena kita tuh aslinya orang sana. Makanya kita kan diciptakan di surga ya. Nah, makanya kalau kita nggak pulang ke surga, nggak mudik ke surga, mohon maaf berarti kita teh dolun, nggak tahu jalan. Bahasa kerennya sesat lah gitulah. Kan orang tersesat dia nggak tahu jalan pulang. Makanya kita kasih tahu jalan pulang sesungguhnya. Allah berfirman, bersegeralah. Kira-kira dengan kalimat bersegera kepada orang yang seperti apa? Gancang atuh lempang teh. Kepada siapa? Orang yang jalannya pelan-pelan. Jangan mengatakan wasari'u nukur sprint atau seribu atuh. Mau ditingkatkan seperti apa lagi?
Jadi Allah perintahkan wasari'u, bersegeralah. Kenapa Allah perintahkan bersegeralah? Karena umumnya manusia menunda-nunda waktu untuk taat. Apa yang harus dikejar? Dua di sini. Satu, magfirah Allah. Karena umumnya orang ketika berdosa dia nggak segera bertobat. Dua, bersegera menuju surga. Kenapa nggak begitu menarik mengejar surga? Hayya 'alas shalah. Allah memanggil hayya 'alas shalah. Kan enggak hanya hayya 'alas shalah kan? Allah ikuti dengan kalimat selanjutnya hayya 'alal falah. Bahkan dua kali kan? Itu untuk penguatan. Dua kali Allah mengajak sholat dan Allah ngajak bahagia. Tapi berapa persen orang yang mau memenuhi panggilan itu? Kan Allah hargai dengan surga. Siapa orang yang taat kepadanya. Cuman karena surga itu nggak kelihatan. Saya sering berulang-ulang, andai kata surga bisa live streaming setengah menit saja. Bisa ya, nih di anak-anak sip, linknya langsung ke Allah, minimal ke penjaga surga lah. Malaikat Ridwan sebenarnya. Bisa link, punten kirimkan linknya supaya bisa tongka bayang surga neraka itu teknologinya butut kayak punten. Hari teknologi Allah lebih canggih nggak? Lebih canggih. Contoh, ada nggak teknologi bisa membaca isi hati? Bisa tidak? Bohong kalau orang bisa menebak isi hati seseorang. Dulu ada orang pesulap ya bisa baca isi hati. Wah. Coba pikirkan angka di benakmu. 8 ya, jadi gitu. Nah, geus aya di dia tebakan AKB. Misalkan namun iya salah pasti di dia aya. Saya sudah prediksi nu kitu teh ngarepina naon. Dan itu kan mengelabui atuh. Ya, kalau pesulap kan kerusum ya tanya. Kan ada ya yang bisa ngeluarkan dina topina kelinci, merpati gitunya. Ya kalau bener ada begitu enak atuh. Kalau nikah dengan pesulap tuh enak. Ya, pengen ayam goreng tenang, keluar ayam gitu kan. Sate kelinci, keluar kelinci. Pengen main ke Korea, duit bisa dikeluarkan tidak hanya sekedar membakar koran. Gitu mah ada 70% wadul, 30% bohong. Artinya apa? Datina naon yang hiburan, trik. Makanya lihat ini agak sedikit menyimpang ya. Ketika Firaun nih memanggil para penyihirnya kan melawan Musa. Firaun penyihir Nabi Musa melemparkan tali. Talinya jadi apa? Jadi ular. Lalu Musa melemparkan juga tongkat. Tongkatnya jadi apa? Ular. Lalu kenapa mereka beriman? Para penyihir itu beriman. Karena mereka tahu eta mah orang asli itu. Gitu kan? Kalau mereka itu trik, nggak ada manusia yang bisa menciptakan makhluk hidup nggak ada. Namun gitu enak atuh. Gitunya. Lapar keluar endog misalkan. Lapar keluar ayam gitu kan. Itu enggak, itu palsu. Mereka itu tipuan. Maka ketika melihat Nabi Musa tongkatnya jadi ular, iya mah asli ya. Ini asli. Nah, lain juga mukjizat lamun nipu mah tuh. Gitu. Nah, makanya kembali teman-teman sekalian, surga andai bisa di live streaming dibuka. Kayaknya moal anu tara salat kan. Rek nikah ge jigana moal kabita meureun. Mending beda dari surga we. Kenapa? Di Indonesia mah tuh cantik-cantiknya istri di dunia itu ada expire-nya. Nih Kang MC barusan, Kang Opik itu kan matanya belum normal. Buktinya kan istrinya dibawa nggak? Alhamdulillah berarti tak ayah di dia. Nah, beliau can normal karena nikahnya belum sebulan kan ya. Iya, biasanya garansi saya nanti bulan Desember lah. Belum ada pertengkaran kan? Iya, belum mata belum normal. Awal nikah itu hitut oke dikeresekan. Aslina tuh. Nah, belum normal. Saya sering sampaikan ya ilmu menang di Gunung Halu takade eta. Jadi orang tuh mata nggak normal karena 3 hal. 1 karena takut, 2 karena marah, 3 karena jatuh cinta. Gitu kan. Nah, beliau kan masih lagi cinta-cintanya lagi pokoknya mak dia yang paling perfect lah gitu. Nah, nu paling sempurna di mata saya. Ayeuna sabulan kan. Yang namanya bulan madu berapa lama? Sebulan. Sesana mah lain madu deui.
Tapi tong disebut racun gak ada. Berarti saya keracunan atuh. Jadi sebulan manisnya, kenapa saya katakan matanya belum normal tuh kiasan saja. Artinya Allah tuh belum menampakkan kekurangannya. Nanti setelah 2 bulan, 3 bulan, udah mulai tuh kelihatan, oh kieu aslina. Geningan, kerekna teh main di angka F, iya mah ye. Kerekna nadana F, iya mah. Nu ieu E minor. Hitutna C, main tadi dia tuh baru tahu. Kenapa? Ketika sudah 3 bulan, 4 bulan, setahun, Allah mulai perlihatkan kekurangannya dari pasangan tuh. Nah, maka disitulah berperannya ketakwaan tuh. Cing lamun geus ku Allah diperlihatkan kekurangannya, apa sikapnya? Nah, gitu. Nah, beliau kan masih kene, iyalah terhibur kene, bahagia kene. Makanya kita ngobrolnya di bulan Desember. Kalau bulan Desember lain deh masalahnya. Nah, kembali tadi surga dengan segala kenikmatannya, kalau Allah buka, bidadari dunia itu tekabir. Senikmat apapun ada di dunia ini, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Bahkan digambarkan dalam hadis Bukhari itu, satu ujung, pecuteh apa pecuteh? Cemeti ya. Surga itu kalau digambarkan dunia itu seujung pecut, nah cemetinya itu kenikmatan itu. Jadi belum apa-apa. Bahkan Nabi pernah menggambarkan satu tandan buah di surga itu melebihi kenikmatan dunia kalau kamu nikmat terus di dunia. Kita nikmat terus nggak di dunia? Enggak kan? Kadang bahagia, kadang susah. Siang-siang makan nasi padang, banyak 2 porsi nikmat, beting nggak bisa tidur. Mules asing. Bolak-balik ke WC. Aduh kaduhung kan, andai bisa memutar waktu, mending aku bagi-bagikan saja. Tadi mana al-hawaku. Wah, makan udah enak gitu. Gitu luar biasa. Baturnya diasupkan. Tadi makan, andai kata aku bisa memutar waktu, aku tidak akan makan sekenyang itu. Sehingga nawan batur tidul pules, dia bolak KWC karena al-murusu. Pules gitu kan. Nah, kembali tadi surga dan neraka itu gaib. Allah tidak tampakkan kepada manusia. Kenapa? Wujudnya ujian. Makanya Quran menegaskan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu, berarti banyak orang menunda-nunda waktu mengejar surga. Kenapa? Udah gak kelihatan. Apalagi surga sering digambarkan jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kabayak ke Citarum. Horor yang ke surga. Nah, geuleuh non baruntah kan gitu kan. Nah, kabayangna eta. Makanya inilah persoalannya keimanan. Allah menuntut bersegera. Karena mohon maaf banyak orang merasa tenang dah aku masih muda. Tenang aku masih usia masih jauh, nanti saja saya taat kalau sudah tua. Makanya pesan sekarang yang kita bahas, ketika sekarang ini yang hadir kan anak-anak muda, apa yang harus dilakukan oleh kita di usia kita sekarang? Jangan kita, Anda. Kalau kita aku muda lagi. Karena aya nu kolot oge palih dia. Nah, jadi tong rada kolot atau old man gitu. Jadi old man. Jadi ini pesan ke teman-teman di sini yang masih muda-muda, terutama yang belum menikah. Kang Opik kan udah ya, kita belum menikah. Tadi ya, jangan sampai, mohon maaf ya, tadi saya pas kasih dasar, satu, manusia diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. 2, Allah beri modal. Modal apa? Modal hidup, dan itu berupa waktu. Waktu hidup kita, ini yang hadir saat ini, beda-beda. Maka saya sampaikan tadi, yang bahagia hari ini ada the old man. Orang yang sudah mengalami masa tua. Dia sudah tungtung hirup, kan tuh jadi we, koma tinggal titik lah ya. Tapi teman-teman di sini kan masih H2C, harap-harap cemas. Yakin gak ngalamin tua? Kan enggak. Makanya Allah kasih modal hidup tuh beda-beda. Makanya Quran surah Al-Mulk ayat 2 Allah tegaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata unik liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup bukan untuk melihat siapa yang untuk menguji siapa yang paling banyak amalnya.
tapi ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya? Kenapa disebut terbaik? Karena modal hidup manusia itu beda-beda. Makanya pantas Nabi mengatakan nikmatani, ada dua kenikmatan. Kalau nikmat itu artinya al-hal al-hasan, keadaan yang baik. Dua kenikmatan magbunun yang sering manusia itu ketika Allah beri kenikmatan yang modal hidup tadi, magbunun fihi ma katsirun minan nas. Banyak manusia merugi karena menyia-nyiakan dua kenikmatan ini. Apa dua kenikmatan ini? As-sihatu, sehat, wal farog, waktu luang. Karena kadang ada orang yang sehat tapi nggak punya waktu luang. Suibuknya kacida. Suibuk gitu. Lain sibuk deh, suibuk gitu. Makai so ya. Nah, yang kedua ada orang yang dia misalkan nggak sibuk, luang waktunya, sakit. Susah. Orang sakit mau hadir ke majelis taklim repot. Humarurung teh bahasa Indonesianya apa ya? Lagi humarurung dan humargung. Hah? Meriang gitu tuh. Bukan merindukan kasih sayang. Jadi dua kenikmatan. Satu, ketika Allah berikan kenikmatan berupa kesehatan, nih kita sehat. Dua, waktu luang. Yang luar biasa lagi, teman-teman gak punya waktu luang tapi meluangkan, itu udah luar biasa, berarti bersyukur. Sehat dan waktu luang. Itu modal hidup. Tapi banyak manusia dari dua modal ini tidak jadi ahsanu amala, amal yang terbaik. Padahal tadi manusia enggak sama Allah kasih jatah usia. Ada yang mengalami masa tua, ada yang tidak. Ada 3 tipe manusia tuh. 1 tipe padi. Padi itu kalau sudah bongkok baru dipanen. Kan padi nggak tidak baru apa pecah mul teh bahasa Indonesianya. Baru muncul sikat kan tidak begitu. Sudah tumbuh hijau, kemudian ada bulir padinya, lama-lama membungkuk, menguning, baru dipanen. Nah, ada yang tipe genjer, tipe bayam, tipe kangkung, diambil ketika dia masih muda. Karena geus kolot mah lihat, ambil. Ada yang tipe enteh. Enteh yang diambil yang muda atau baru pucuknya. Itu baru pecenghul, baru muncul, langsung diambil. Nah, pada tipe nu mana? Enteh udah lewat ya. Nah, tinggal tipe kangkung bayam ya. Atau nanti mau tipe padi, udah baru diambil. Kita lagi ada di fase kangkung kering orang-orang. Apakah akan dipanen atau belum? Kita nggak tahu kapan berakhir. Tapi melekat kewajiban Allah pada diri kita yaitu liya buduni. Supaya beribadah kepadaku. Makanya pantas Allah menyegerakan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegera karena cenderung orang tuh menunda-nunda. Sehingga pernah saya satu saat mengaudisi di salah satu BUMN ya. Saya mau sebutkan Telkom nama. Nah, itu diuji ya. Siapa yang layak diberangkatkan umroh? Gitu kan? Pimpinannya minta, Pak Imam tolong dicek mana yang paling bagus bacaan Qur'annya. Yang pertama tes tulis dulu, bikin tes tulisan. Alhamdulillah tuh sebagian besar lulus, sebagian enggak. Dari 50 soal ya keisi 20 lumayan lah gitu. Ini yang lulus audisi berikutnya tes lisan. Ternyata ada sebagian nggak banyak yang masih gemetaran bawa Quran tuh. Kemana Pak? Gimana Pak? Pak Imam tong dicek ngawas Qurannya. Lah kenapa Pak? Lah kenapa Bapak bawa Quran? Mohon maaf. Saya tuh baru Iqra 2, itu pun baru jilidnya Pak Ustadz. Lah nah Pak? Punten Bapak mau alap? Enggak, saya emang gak mau alap. Dari kecil muslim, cuman pernah trauma dijewer guru jadi mau ngaji deui. Kalau angkatan kami tebelikan atuh. Zaman dulu mah telat ka dieu cenah. 3 menit ya, 3 kali jepret. Dulu mah kalau kita ngadu ke orang tua bukan di mana guruna, mana ustadna, sembarangan. Nah, dulu mah enggak begitu. Bongan kamu tameureun heureuy nya telat matak. Jadi kalau ditambahan, dia tambahan ke bapak, jepret begitu kan. Itu bareto mah.
Tapi teu kapok, ayeuna moal jika langsung diadukeun ka KPAI minta eta. Oh dulu mah langsung ka Seto datang sigana. Nah gitu. Ya gitu kan, mun ayeuna gitu. Kalau dulu mah tidak. Udah biasa mental zaman dulu mah. Jangan coba-coba ngaji dulu nunutan kita. Itu air kopi itu bisa ke muka itu. Bahasa orang dulu teh, kamu mau tidur, mau ngaji. Keren dulu mah. Tapi orang tuh alhamdulillah nggak ada yang pundungan di Indonesia. Orang tuh ngaji tuh begini. Dan dulu mah prinsip ngaji tuh 5D. Datang, duduk, diam, dengar, dahar, mun aya. Itu 5D dulu mah diam. Jadi kieu we enggak ada yang bertanya dulu kieu we. Yang penting datang, duduk, diam, dengar, dahar. Tah baru ke dahar mah rame eta. Pating teh udah di sukuana sukro, pating bletruk rame. Tadi mah diam gitu. Dulu santri jadul begitu. Santri jadul mah. Ya luar biasa ngalamin masa itu. Makanya aduh andai aku bisa mengulang kembali indah masa itu. Makanya sering orang nanya, "Tad, kumaha perbandingan zaman ayeuna jeung dulu?" Saya tuh lebih seneng zaman Pak Harto asli. Saya mah asli. Berapa samanya? Saya lebih seneng zaman Pak Harto karena saya masih muda. Ayeuna mah lieur kudu boga tanggung jawab kan ya. Saya lebih seneng zaman Pak Harto. Ngorang keneh. Dulu mah naik angkot ke Cepea tuh. Ayeuna mah 2000 geus teu bisa. Eta pertalite oge sabaraha tuh. Kalau pertalite sudah 10.000, pertama apa lagi? Mata bagus tuh ada sesepuh tuh. Luar biasa Pak, taekeun tong kagok 14 setengah 15.000 we. Makanya kalau saya nggak anjurkan teman-teman demo, udah biarin saja kok. Cing saya tanya kalau nanti BBM naik jadi 15.000, pertalit naik 15.000, Allah berhenti ngasih rezeki nggak? Zaman sok taros kasepuh. Pak, zaman dulu pernah ada naik BBM nggak? Sering Pak, zaman eta kita mau nunungtun muning teh bari itu kan. Tuh naik apa? Atuh naik BBM biasa we. Tapi hari lu kayak kan pika ayeuna tenang we, makanya biasa. Zaman Nabi pernah naik harga? Pernah. Pernah naik harga biasa aja. Tuh yang anu demo tahun yang lalu naik apa pengen turunkan BBM, turun tuh. Henteu Pak nareka turun pika ayeuna ge. Masih hidup enggak? Masih. Berarti Allah masih ngasih rizki. Mata sabar we. Bagi kita mah nyantai orang make iman mah tenang hidup teh gitu aslinya. Dan yang penting mah kabeli. Daripada naon? BBM 6.500 tah pertalite. 7.000 pertama. Tapi itu boga motor, boga duit ajang naon. Ribu enggak sih baik. Sok teh nu penting mah Allah memampukan kita untuk bisa membeli. Metak tong riweuh hirup mah tenang we. Jadi ai make Quran mah tenang hirup teh. Udah kenapa? Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Setiap yang melata di muka bumi ini Allah sudah ngejamin rezekinya. Allah pasti itu ngejamin rezeki. Matak sok taekeun mangga. Nu penting mah kabeli daripada murah. Saya dulu pengen beli kitab, judulnya Kitab Fathul Bari. Harganya 600-700 ribuan lah. Nggak kebeli. Zaman itu nggak kebeli. Siapa nggak punya uang? Di saat 1.750.000 kebeli. Begitu. Andai bisa memutar waktu, jika menang opat, mau bisa kan? Udah baik gitu. Waktu zaman dulu, harga motor tuh masih 8 juta, 7 juta, nggak kebeli. Nah, rigas harga 30 juta leuwih kabeli. Aduh, dibalikin waktu Bareto, sigana bisa tiluan motor tuh, tak ulah gitu. Kenapa? Masing-masing sudah Allah takdirkan rezeki. Tong riweuh, matak rumus hirup mah tenang lamun yakin Allah nu ngajamin rezeki. Usaha mah itu apa? Itu ibadah. Nah, kembali teman-teman sekalian, kenapa orang nggak tertarik terhadap surga? Karena memang surganya nggak kelihatan. Disinilah jihadnya kita. Apakah iman kita meyakini surga yang tidak kelihatan itu mampu melahirkan amal soleh atau tidak? Jangan sampai, mohon maaf, umur terus bertambah, tapi kita belum melakukan apa-apa. Itu yang akan Allah tanya. Makanya apa sih yang harus kita lakukan nih, nu anak-anak muda nih? Saya pesan ke teman-teman nih anak muda, satu apa yang dilakukan pertama itu kita lihat doa Nabiullah Ibrahim ya.
Robbi habli hukman. Ya Allah beri aku ilmu. Nah makanya nggak ada jihad yang terbesar selain jihad ilmu bagi anak-anak muda tuh. Banyak baca, banyak dengar, banyak hadir di majelis taklim. Itu wujud rasa syukur kita. Nanti tadi saya ceritakan, kalau sudah tua, dites mau umroh Pak Ustadz, abdi mau nambah ikro 2 katanya. Eta ge jilid nawungkul. Nah kenapa Pak? Saya baru belajar kemarin ketika ada pengumuman mau umroh, saya belajar. Artinya kalau sudah tua begitu repot. Baru ikro 2. Nggak sedikit, banyak kalau kita cek ya di masjid-masjid ternyata belum semua bisa baca Quran. Di tempat saya setelah 10 tahun saya tinggal di komplek itu, baru kemarin-kemarin saya coba kumpulkan bapak-bapak sampel 10 aja perwakilan nih. Ternyata dari 10 yang ada belum semua fasih dalam baca Quran. Sampai selama 2 tahun itu tahsin, maklum 2 tahun lamun gitar mah geus rada padahal geus make tunernya, tapi anger hese nyetemna teh. Nah, kok mau drop itu mah lebih hese deui kan. Karena ini kok gitarnya udah pales gitu kan. Nah, ini bapak-bapak ta hese deui. Aya nu aya nu letar kalau susah. Nyetemna teh lumayan. Famay ya'mal hesa. Karena geus biasa alam taro kae papa ala rabbuka, udah biasa alam taro kae papa, itu nyetemnya susah. Makanya teman-teman anak muda mau gampang kan? Makanya sebelum tadi masa tua, orang tuh jangan nunda-nunda waktu. Masa muda apa? Giatkan ilmu. Makanya Nabiullah Ibrahim yang minta pertama bukan harta, bukan motor, bukan mobil dulu. Robbi habli hukman. Unik kalimat ada hukman. Karena ilmu tuh hukman tuh kayak begini. Tahu tali kendali yang di kuda itu. Jadi tali kendali dipegang kan supaya kuda itu baik jalannya. Duk-tik dak-tik duk kan. Gitu kan? Itu hakama itu tali kekang nih. Kenapa ada tali kekang? Itu supaya mengarahkan kuda supaya baik jalannya. Supaya duk-tik dak-tik duk. Makanya ada disebut hikmah itu supaya orang itu benar dalam mengarah. Contoh Ki, kuda tanpa tali kekang, kan belum ada kuda yang pakai remote kan ya? Nggak ada. Tah, itu kekudaan palingnya. Jadi tali kekang tuh ke kanan, nah tarik ke kanan, tarik ke kiri, tarik dua-duanya berhenti gitu kan. Nah itu fungsi tali kekang. Supaya apa? Orang yang naiknya selamat kan. Nanti nggak duk-tik dak-tik kalau tidak selamat. Makanya perlu tali kekang nih. Nah ilmu tuh ibarat itu disebut hukman. Itu kenapa? Mengarahkan kita supaya baik jalan kita. Kenapa? Allah memerintahkan kita fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana kau diperintahkan. Nah butuh ilmu. Makanya seorang, saya lupa ya ulamanya, jihad dalam bidang ilmu itu ada 4 tingkat. 1 jihad dalam mencari ilmu. Butuh jihad. Sok rata-rata di masjid-masjid kalau sholat alhamdulillah. Tapi kalau sudah kajian berapa persen yang mau? Bahkan gak sedikit ada orang-orang yang sudah ngumumin, mangga bapak-bapak ibu-ibu nu bade ngaraos diantos di masjid. Belum datang. Diumumkan di sakali deui. Pernah dengar yang sekali deui? Mangga bapak-bapak ibu-ibu yang mau ngaji ditunggu di masjid, ustadznya sudah hadir. Mulku ibu mangga bapak-bapak ibu-ibu diarantos di masjid, ustadznya paratas nyondong. Ternyata datang nggak signifikan, cuman 2, 3. Kesel kan? Umumkan deh. Sakali deui ibu-ibu bapak-bapak pada ngaraos moal ustadzna geus nyondong geus ngantosan eta tadi cangkeuleun ieu teh. Rek ngaraji moal itu sampai keambek-ambekan itu. Sampai ibu atos atukeun mah teu payu bae anu kersama der we saayana. Kenapa? Bahasa guru saya mah mencari telinga yang mau mendengar tak susah. Sudah. Karena apa? Yang penting kita sudah berikhtiar. Kalau usum ayana makan gak musim dikitu kan, pakai pelayaran. Itu pakai apalah spanduk atau apa. Ya silakan itu ikhtiar. Nah, ini luar biasa. Untuk ilmu itu butuh jihad. Ilmu apa? Ilmu terkait dengan Rasulullah diutus. Saya tanya, kalau ilmu pengetahuan makin turun, makin maju, makin mundur.
kalau terkait dunia ini makin maju. Dulu saya kalau mau ngajar begini bawa laptop lah. Sekarang saya malas riringkit pakai rangsel gitu. Saya senang yang simpel-simpel saja. Dulu saya kalau ngajar itu bawa rangsel, kitab saya tuh bawa 4, tebel-tebel, 4. Satu kitab Bukhari, satu kitab tafsir ini, karena di tiap majelis saya ngajar materi berbeda-beda. Di sini ngajar kitab Bukhari, di sini saya tafsir Ibnu Katsir, di sini ini. Itu satu rangsel tadi bawa. Kalau sekarang cukup pakai ginian udah beres. Gitu kan? Nah, ini makin maju. Makanya ustadz-ustadz ayeuna mah kebanyakan hafalan tuh di tangan. Di tangan. Jadi dia maksudnya, di dia. Tadi dia dulu mah di sini atuh. Dulu mah Imam As-Syafi'i mah misalkannya ngahulang kieu. Tak aya kiai hulang-hulang wae. Lain hulang-hulang wae. Beres gitu teh apa? 40 masalah sudah aku bereskan. Kenapa? Da enggak usah mau ka kitab atuh. Di dia kabehanana. Kieu itu kan software ada di sini semua. Saya makan di sini softwarena, mata ieu leungit bingung, mau apal gitu. Nah eta jadi makin maju. Tapi kata Nabi di akhir zaman ilmu itu diangkat. Layab kominal Islam ilasmuhu walayab kominal Quran ila rasmuhu. Bisa jadi di akhir zaman tidak tersisa Islam kecuali namanya saja. Quran kecuali tulisannya saja. Kenapa? Karena mohon maaf, bisa jadi ayat Quran, ini favorit Ustaz Hanan Ataki kalau ngaimaman tuh suka baca surah Maryam. Ada ayat 60 atau 59 kalau tidak salah. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahawat. Akan datang satu generasi pengganti yang buruk, yang ciri mereka adaa'us sholat, sudah menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahawat, hidupnya sekedar mengikuti hawa nafsu saja. Makanya ke teman-teman sekalian, saya luar biasa lah teman-teman yang masih mau hadir ke kajian-kajian ilmu. Kenapa? Memang usia muda itu wayah. Saya juga ngalamin seperti ini. Saya SMA tahun 90 berapa ya? Mulai, tapi katanya kalau tadi disebutkan 87 banyak. Itu ngalamin usiaan, lucu-lucu nak kasep-kasep nah hari tama. Usia 16-17 tuh udah cari kajian. Jadi PSK dulu tuh. Pemuda suka kajian. Nah, luar biasa. Sebelum dipakai ku tetangga sabulah jadi eta kan dulu mah. Dulu masih itu, pemuda suka kajian. Pokoknya mah pemburu kajian. Ada kajian ustadz ini datang gitu. Wah, luar biasa. Panghareupna gitu. Punya catatan dulu mah. Kalau ayeuna mah kan gampang. HP-na rekamkeun geus beres we. Kayak antosana YouTube ge aya. Tah ayeuna mah karar itu. Jadi we. Matak debat ge teu rame. Dulu mah debatnya marawak kitab, ayeuna mana parebut link YouTube. Dia link YouTube-na kirimkeun ka dia. Ini link YouTube-nya kirimkeun ke sini. Sekarang zaman begitu, Pak, zaman era digital. Zaman saya mah era digital. Banyak digital memang emoy pan bareto mah aya tuh. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya ngalamin waktu masa muda begini. Alhamdulillah qadarullahnya tuh Pak nu goreng banyak. Qadarullah. Qadarullah saya nggak ngalamin SMA tuh pacaran kayak orang-orang tuh. Nah, udah tepayu. Tepayu memang tiap menyatakan ditolak, kita khawatir teh. Ya beda, itu syukuri. Kenapa ketidaklakuan kita syukuri? Artinya nggak terkontaminasi. Duh. Jadi kalau kita sekolah full aja sekolah, makanya aku juara. Nah, kenapa? Karena pengalaman. Kayak orang lain kan akabita oke sih sebenarnya mah. Jadi beret kan jalan. Kalau anak-anak sekarang boncengan kan. Nah, kelihatan orang yang boncengan tuh yang mana yang nikah, mana yang belum. Kalau yang belum nikah pasti nangkot aduh. Kalau yang sudah nikah mau apa? Oh, ada jaga jarak, kadang halanganku kantong atau naon ya. Karena kalau kantongnya langsung nempel, main engap gitu pasti hati-hati. Tapi tinggalnya anak muda kan alin ke halangan, neng eta kantong ke halangan teh turun weh, ngong bol dua tak kade bahaya tak. Tuh anak-anak sekarang mah gitu, pakai motor kan. Mata kalau kita datang ke sekolah tuh motor tuh banyak. Zaman dulu saya emang nggak pernah. Kiji teboga motor oke. Nu kadua memang telaku gitu ya, memang wajah nggak terlalu mendukung saat itu. Belum seganteng sekarang. Nah, kita bae dawuh nu muji muji sorangan we.
Tapi teman-teman di sini anu nggak laku, di kampus nggak laku, atau gimana Ustadz, abdi mada, awewe teh kalau ngajar rauhan, ke abdi teh gitu. Bersyukur, artinya Allah beri kesempatan untuk bisa fokus. Dan kemah kaduhung. Aku mau nyesel, nggak kayak kamu. Nah gitu kan, aku dulu terbujuk rayuan setan. Nah, kan gitu. Yes, untung teu payu. Tah gitu. Ngan kade tong payu, nah ulah panjang teuing gitu. Terus 40 tahun teu payu-payu ya eta musibah eta mah. Tapi kalau masa sekolah itu nggak laku, alhamdulillah kita bisa lebih fokus. Saya fokus ngaji, belajar, ngalamin kayak teman-teman begini, punya catatan. Saya masih punya nyimpen catatan pengajian saya zaman dulu. Wah ada tuh, karena saya dulu bikin apa ya, catatan tuh nggak pernah ini, tapi dibikin bagan kayak cerita gitu. Bulut, tiang listrik itu ya tulisan naon, juga kayak gambar gitu. Karena saya orangnya orang visual. Saya nggak bisa ngapalin Quran hanya sekedar mendengar. Tapi harus apa? Dilihat gitu. Ada orang yang tipenya apa? Mendengar audio. Dulu waktu zaman jadi vokalis band ya, band kepret. Yadana teh gini ya. Itu teh contekan teh di dia loba itu. Kanunya ngaju kieu pada naon? Iya tulisanana di dia. Contekanana. Kenapa? Kalau nggak hanya mendengar saya nggak hafal. Sampai sekarang saya nggak hafal lagu. Tapi kalau grip chord gitarnya saya masih bisa lah hafal. Tapi kalau lirik tuh nggak ada yang hafal. Nah orangnya visual, makanya banyak catatan. Kadang-kadang di buku tuh dikasih catatan pinggir, apa aja. Jadi kitab-kitab dulu zaman saya belajar tuh masih banyak coretan-coretannya. Nu ayeuna mah rada mulus lah. Dulu mah banyak coretannya. Artinya belajar fokus ketika kita muda, banyak mendengar, banyak membaca, banyak hadir majelis taklim. Gitu. 2, cukup tidak hanya itu? Enggak. Ilmu bukan sekedar supaya tahu. Ngaji bukan sekedar supaya kita ngerti. Sudah tahu dan ngerti, apa yang kita lakukan? Amalkan apa yang kita tahu. Ilmu mah sederhana, tapi kita bisa aplikasikan, bisa amalkan, itu luar biasa. Tahu ilmu tahajud, sok belajar tahajud. Saya pernah sampaikan, belajarlah tahajud walaupun tidak tiap hari, minimal 7 kali dalam seminggu itu sudah luar biasa. Kalau kita nggak kuat tiap hari ya, 7 kali dalam seminggu sudah luar biasa. Tahu padilah saum Senin Kemis, ayo kita belajar. Seminggu walaupun hanya 2 kali, itu bagus. Senin Kemis itu ya, seminggu 2 kali, nggak apa-apa. Kalau kita mampunya seminggu 2 kali, ya nggak apa-apa. Itu jadi kalau Senin Kemis mampunya seminggu 2 kali, nggak apa-apa, lanjutkan. Sedekah kalau kita hanya mampu 50.000 per hari, itu nggak masalah. Sok bismillah gitu. Yang penting apa? Continue. Jadi apa yang kita tahu, bismillah. Bukan hanya amaliyah itu, tapi kaitan dengan akhlaknya, adabnya. Saya pernah sering sampaikan, orang dapat ilmu hanya sekedar makan, minum pakai tangan kanan, tapi diaplikasikan. Sampai ada orang yang nanya, Ustadz boleh nggak kalau saya minum pakai tangan kanan, tapi dipegang pakai tangan kiri? Kartos tuh. Minum pakai tangan kanan tapi dipegang pakai tangan kiri. Setah gitu. Kenapa? Karena tangan kanannya kotor. Daripada pakai tangan kiri ya udah dibantu gitu. Ini mah cuman memegang aja gitu. Atau cek urang mah kukumbah heula. Nyata malas Ustad ke. Tapi dengan begitu saya udah kasih pujian. Kenapa? Artinya dia masih mau nanya. Khawatir nih, kenapa? Saya udah tahu ilmunya, tapi saya nggak mengamalkan. Betapa banyak punten ahli pengajian yang kalau dikasih air ya, suka ada air aqua, aku kan nyebut mereknya aqua mah. Atau udah diurang biasa. Kita sanyo, pareman sanyo. Naon sanyo? Ada rumah gitu. Atau disebut sanyo, terus naon naik badai kemana Akang? Ke ujung Berung naik Honda tuh, pada angkot jadi Honda. Nah, jadi misalkan teman-teman sekalian, orang misalkan tadi dikasih minuman nih, di masjid kan suka adanya, tapi kalau di teman-teman hati-hati kalau lagi kajian begini ulah pas ribu muter-muter minuman, kerfokus dia. Apalagi lagi jembling aja, kerekek. Bala-bala ke opi we. Stino aku ngeta teh. Aduh. Nah, kalau dibagi minuman, makanya sekarang udah bagus ya. Yang dibagi teh kayak botol-botol gini. Karena kalau dikasih minuman yang gelas gitu,
Itu kadang-kadang ada yang nggak habis. Kalau nggak habis disimpan di mana? Di masjid. Ditinggalin. Siapa yang ngebersihin? DKM. Dikamanakeun kira-kira airnya? Dibuang. Mubazir tuh? Mubazir. Ada yang tinggal 2 cm lagi, 5 cm lagi. Ada yang baru suruput, simpen. Allah akan bertanya nggak? Ditanyain itu. Makanya kan adab yang saya pernah sampaikan, nanti boleh lagi dibuka lagi YouTube-nya. Kalau makanan tuh, kata Nabi, ketika sudah makan, jilati atau dijilatkan. Jilatit. Kang bantuan lah ya, misalkan gitu. Lumayan pangbersihan kan gitunya. Aya barokahna di dieu, barokahna naon dah. Maka jangan dielap sampai dijilati. Itu ulah disebut, Gusti rujit meni geuleuh gitu. Ya, teu nanaon, sampai dijilat-jilati, set, yang ulah dikabaturkeun mah, kudu copit. Nah, itu memang sunahnya begitu. Ketika ada makanan jatuh, ambil, buang yang kotornya, makan yang bersihnya. Tapi yang wajar, kerupuk atau bala-bala memungkinkan lah. Ari baso nu ragrag. Cokot di peuretan nempelan. Apalagi masak sop, tiba-tiba kemudian tumpah, ai jam 10 jauh pinuh deui. Teh nah geuning eta teh sop teh geuning pinuh deui. Mun da lebar ku neng tah di peuretan, dilebetkeun ka dieu lumayan. Nah eta mah namina arruzitu eta mah. Geuleuh atuh eta mah beda deui. Itu kenapa kata Nabi jangan tinggalkan makanan buat setan. Tapi coba di pengajian tempatnya di masjid lihat bala-bala sapotong deui. Minuman sakieu deui teu diabisin. Apa yang terjadi tuh? Dibuang. Tuh. Kita simple we tuh, yang kecil-kecil saja. Inus ngaji kieu makan alhamdulillah kan. Nanti kalau ada minum. Kalau bisa jeung bungkusna. Jeung bungkusna piceun sakalian ku urang maksudna. Makanya dimakan yang bungkusnya. Tapi minimal disiplin gitu kan. Karena rata-rata syariat tuh disimpan tuh di deket-deket kaca. Ya Allah, eta ada setengah di. Itu teh yang anu pengajian baru ngabahas Quran hadis teh. Baru membahas sunnah. Tapi ternyata teu nyunah. Gitu, dibagikan makanan tadi bala-bala sakieu deui gitu. Cul we. Nah, itu terus pulang saja. Kotorannya disimpan di situ. Padahal kan Nabi itu sangat suka masjidnya bersih. Padahal di situ ngaji sunnah. Nah itu contohnya, contoh terkecilnya teman-teman sekalian, sudah berilmu, jihad kedua, jihad mengamalkan ilmunya. Yang ketiga apa? Menyampaikan ilmu yang sudah kita tahu dan kita amalkan. Tanggung jawab dakwah bukan hanya para ustadz, tapi setiap orang itu yang punya kemampuan ilmu, walaupun sedikit sampaikan. Nabi menyampaikan baligu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Bisa sakitu gitu. Jadi saya nggak setuju. Ya Allah anyar hijrah geus ceramah. Nya nyeramah ke naon heula. Gitu. Tergantung dia ceramahnya apa. Ya Allah artis cekeneh kamari hijrah geus make sorban terus ceramah di masjid. Daripada di dinya Islam tibareto teh ceramah-ceramah gitu. Udah nggak usah dicibir. Artinya dia menyampaikan apa yang dia bisa. Nggak masalah. Baligu ani walau ayat. Gitu, dia semampu apa yang dia tahu, yang disampaikan pun telling atau cerita tentang perjalanan hidupnya supaya memotivasi orang mengikuti seperti dia bisa berhijrah. Hemat saya nggak masalah. Nah, yang keempatnya, kalau sudah kita belajar mengamalkan apa yang kita tahu, kemudian mendakwahkan, sabar ketika mendakwahkan itu. Nah, yang susah tuh sabarnya itu. Kita mau kadang nggak mau menikmati proses, pengennya wah gitu, padahal prosesnya itu luar biasa. Makanya berdakwah butuh sabar. Nabi kalau tidak dengan kesabaran tidak akan menaklukkan kota Mekah. Karena apa? An-nasru ma'as sabri kata Nabi. Pertolongan Allah itu beserta kesabaran. Jadi kalau teman-teman ingin ditolong ke Allah, sabar. Ustadz kan sabar teh ada batasnya. Nya batasnya teh sabar. Sabar tuh ada batasnya. Iya, batasnya teh sabar. Apa ngaran teh sabar teh nganahan ambek teh, padahal bukan begitu. Sabar itu habsun nafsi bima yakrahu, menahan diri tidak keluh kesah
terhadap sesuatu yang nggak cocok dengan keinginan. Itu luar biasa. Nah ini pertama, bagi teman-teman yang muda-muda, banyak sibukkan diri dengan ilmu, jangan sampai menyesal tadi geskolot baru belajar baca Quran. Amma yatasaalun lila etama. Kemarin 2020 ketika tarawih belum dibuka, itu kelihatan kualitas para imam tuh. Ya, teman-teman yang belum nikah mata upgrade nih. Satu bacaannya butut, dua hafalan, baru hari pertama udah habis. Tarawih itu 11 pun nggak cukup itu. Matakna diakalan tiap dua harokat kedua kulhu. Teu apal dinu lain. Nah sampai satu hari sudah 5 hari berturut-turut bacanya itu juga, anaknya protes. Pak nggak ada lagi surat yang lain, anak bake atuh pak. Nya atuh pak, kek bapak lihat dulu cina referensi. Ternyata di situ lihat, oh sholatnya menang niron. Akhirnya apa? Besoknya amma yatasaalu ngan gila pisan dah keur mah kakara macane tapi niron gitu. Oh keren niron kan. Akhirnya satu saat anaknya itu bukan zoom, video call tes hafalan di sekolahnya. Kan dulu belum hadir ke sekolah ya, masih online. Kalau di tes hafalan tuh Quran tuh disimpan di balik HP-nya. Ya. Dia hafalannya apa? Was-sama idatil buruj wal yaumil mau'ud. Sebab kamu mah itu niron aku mah di hadapan ibu, bu guru, ayah mah di hadapan Allah aja niron. Aku mah kan di hadapan guru, ayah mah di hadapan Allah aja niron. Tatek-tat kana hate tek. Aduh, bener cenah gitu. Ini bukan cerita masalah boleh tidak boleh, cuman yang katangep ku anaknya kalau ngaimaman bari kieu teh disebutna naon, Pak? Niron. Bapak mah di hadapan Allah aja niron, aku mah perlu di hadapan guru. Da beres teh Pak. Artinya apa? Aduh Ustaz, kaduhung andai aku bisa memutar waktu sebelum nikah teh aku hafiz Quran dulu. Geus kagok ngomong gitu mah. Agok kayaknya mah telat dia bilang. Nah gitu, banyak orang begitu menyesal. Saya juga kalau pakai menyesal mah sama. Saya agak malas kalau diundang ke SMA tuh karena anak-anak SMA tuh udah bagus-bagus sekarang. Dulu saya lulus SMA itu hafalan surat terpanjang Al-Qari'ah. Aslinya itu ketika ebda zaman dulu mah itu di tes bacaan yang paling panjang yang saya hafal Al-Qari'ah itu udah keren. Ternyata batur mah lebih parah hafal. Setelah Al-Qari'ah itu udah keren banget. Anak SD sekarang tuh anaba, bahkan ada yang sampai tabarakalladzi biyadihil mulk, udah nyampe surat itu luar biasa, keren-keren. Zaman saya enggak. Makanya, andai kata laita sabab yaudu yauman, saya andai kata jadi putih abu-abu lagi, gitu. Akan aku perbaiki masa lalu yang kehilangan dulu tuh gitu. Tapi lamun saya ilmu semacam ini, saya tuh putih abu-abu lagi, jika nanti pang pinterna gitu. Ayah ngalamun teh, ngantong ngalamun bising gelo. Da moal kaudak deui itu moal bisa kan. Makanya tadi setelah berilmu, kita berjihad, kemudian mengamalkan ilmu, kemudian berjihad menyampaikan ilmu. Dan sabar terhadap apa yang kita akan terima ketika menyampaikan ilmu. Itu satu tuh, Robbi habli hukman. Dua, wa al-hikmi bisolihin. Apa yang harus kita sibukkan selain tadi mencari ilmu? Cari lingkungan yang soleh. Banyaklah kita kumpulkan, cari kawan-kawan yang satu frame dengan kita, kawan-kawan yang soleh. Istri-istri, cari istri-istri yang solehah juga. Kenapa? Bergaul dengan tukang minyak wangi, minimal tidak kebagian minyak wanginya kabawa seungitna. Dan kadang-kadang kalau kita salah gaul, kebanyakan yang merubah pemuda, yang merubah akhlak pemuda itu apa? Pergaulan. Seorang anak dibonceng ku bapana, nyanyi sudah 3 bulan, ku hamil duluan. Nah akhirnya pun anak apal nu kitu, dari mana? Gaul. Dia dapat tuh dari temuan dari teman-temannya. Banyak orang yang bertato itu gara-gara pergaulan. Bahkan orang yang minum minuman keras, lain minuman keras teh es gitunya lain. Minuman memabukkan itu gara-gara pergaulan. Zaman angkatan kami belum disebut namanya preman, tapi disebutnya koboi dulu. Zaman koboi itu. Sok minum ya. Dulu mah zaman KTI, ketan hitam. Sakil main bolana alus segera minum ieu tah. Saya nyobain tuh minuman. Cenah panas tuh kieu. Engke mah nya suka anak panas ke mang perang main bolana cenah gitu.
Itu luar biasa, itu gara-gara gaul jeung Koboy tah. Gaul jeung anak band, kebawaan kan, style tuh kan dulu mah. Gara-gara dulu mah ada tradisi saling tuker kaset. Zaman saya masih booming-boomingnya dulu waktu akhir masa pensiun ya. Pensiun eta bahaya mah hijrah lah. Itu masih boomingnya lagu punk. Itu meledak album Green Day Dookie dulu namanya itu. Itu Green Day, Anda teka zamanan. Nah, kemudian terakhir mulai British. British pop atau rock tuh. Pertikaian antara grup band Oasis dengan Blur zaman dulu. Sekarang saya udah nggak ngikutin. Cuman karena apa? Gaul. Padahal saya waktu SD tuh kori baca ini, tapi gara-gara gaul begitu akhirnya apa? Nu asalna sholawatan, jadi oh iya ngeunaheun oge nya blag-blig itu musik netenya teu paruguk. Ya. Saya awalnya tuh senangnya Scorpion, Still Loving You, kemudian sampai saya punya album Face the Heat, itu yang hit singlenya Under the Simpsons kalau tidak salah. Gara-gara itu jatuh cinta. Dari situ terus beli kaset. Gara-gara apa? Gaul. Nah, tapi luar biasa. Kelas 3 SMA gaul jeung tukang ngaji, ke bawah ngaji. Nah, itu pentingnya. Makanya pantas tingkat Nabi Ibrahim saja berdoanya wal hikni bis solihin. Jadi banyaklah teman-teman ini gaul. Gaul jeung pemuda hijrah, jeung pemuda nu teu hijrah tapi alus teu naon lah. Cari pokoknya masa muda itu banyak bergaul dengan orang-orang soleh, terutama dengan ahli-ahli ilmu. Sing deket jeung ustadznya. Nah, ketemu sama saya, alhamdulillah sing angkot ketemu, tong poho ngongkosan. Nah, gitu kan. tuh gitu, tara kana angkot. Jadi ambil faidahnya ketemu dengan siapapun. Banyak deket-deket dengan para ahli ilmu. Ustadz-ustadz muda di Kota Bandung ini banyak, sok banyak hadiri kajiannya. Kenapa? Itu yang akan membuat kita kerasa manfaatnya. Saya termasuk di antara jamaah yang hadir di kajiannya Aagim zaman waktu beliau masih muda. Ke kasep-kasep nah harita mah. Dan ini kasep kene walaupun udah tua ya. Nah, artinya 2 tah. 3 waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang setelahku. Artinya apa? Anak muda walaupun usia masih muda, lakukan yang terbaik karena sebaik-baiknya manusia yang mampu memberi manfaat bagi orang-orang sekitarnya. Lakukan amal soleh walaupun sederhana. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Beri manfaat bagi orang-orang di sekitar kita yang punya ilmu dengan ilmunya. Ilmu apa saja, yang penting memberi manfaat nih. Misalkan, tentang pertanian ngajarin ini, bahasa Inggris ngajarin ini. Orang-orang enggak, jangan semuanya ustad kabeh, ustad itu abdi nu ngadanggukeun salah engke. Jadi ada orang yang bagian jadi ustadna enggak masalah, nu bagian ngajar ikronya. Saya sejak muda sudah ngajar ikro. Jadi saya ketemu dengan ibu-ibu. Assalamualaikum Pak Imam. Saha eta? Ibu-ibu, apaan abdi murid TPA Baret? Hah? Nah kolot, pan Pak Imam geus kolot, Gusti Nu Agung teh eta. Tapi ada tangan, ini anak didik saya tahu SD-nya ini anak. Sekarang anaknya itu dia anaknya sudah SD, berarti aku tua banget ya gitu. Nah, tapi ada nih waktu zaman saya muda tuh, ini ngaji, artinya punya kesan. Satu saat kita tidak ada, orang-orang tuh mengenang kebaikan kita. Nah makanya tadi sibukkan cari ilmu, kemudian cari lingkungan yang terbaik, terus kita bina relasi lah, sering-sering silaturahim. 3 tadi, sok lakukan amal yang terbaik yang terasa oleh umat. Apa yang kita bisa kerjakan. Yang paling pokok continue. Nah itu barangkali supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal kelak bila Allah menjemput kita. Tutup nih, jangan sampai seperti orang kafir. Orang kafir menyesal pada 2 momen. 1 ketika ajal. Ketika ajal dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kata ajalku bisa ditunda saja, baru kaduhung. 2 ketika dia diazab oleh Allah, baru dia menyesal. Sebelum waktu itu datang kepada kita, maka manfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan. Supaya kita menjadi para pemuda yang kelak rijalul god. Kan ini rijalul god nih. Tua yang akan datang, bapak-bapak masa depan. Kalau anak mudanya sudah top, nanti ketika jadi bapak-bapak, pemimpin keluarga menjadi pemimpin keluarga yang terbaik. Seperti Kang Opik inilah.
sejak muda sudah soleh, bahkan solehah ya, istrinya, mudah-mudahan jadi seorang bapak yang soleh, yang melahirkan anak-anak yang soleh. Dalamun genderewo jeung kuntilanak, pasti anak-anak tuyul. Gitu kan. Ari nu soleh jeung solehah, maka ngalahirkeun lagi nu soleh dan solehah. Makanya saya senang nih kalau anak muda rajin ngaji, ini ihin jeung ihatnya, solihin jeung solihat gitu. Mudah-mudahan kelak berjodoh. Kalau sudah keluarganya soleh, anak-anak soleh, maka luar biasa. Negeri ini akan menjadi negeri yang makmur. Jangan sampai yang Nabi katakan ketika di bumi ini sudah banyak orang-orang yang tidak taat, maka perut bumi lebih layak daripada punggungnya. Dan mudah-mudahan kita masih layak ada di punggungnya ya. Itu saya bisa disampaikan karena sudah 9:30 kurang, cukup barangkali. Kurang nama bebas lah. Nah, mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa dipertemukan kembali. Mohon maaf sekarang belum ada pertanyaan dulu lah. Iya mah baru pertemuan pertama. Hantem pertama wae Kang Opiknya. Pertemuan pertama wae terus. Dah sering libur nah, ini mudah-mudahan libur deui. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa dipertemukan kembali. Nah, ini mudah-mudahan jadi titik balik bagi saya dan bagi teman-teman sekalian untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Allah tidak akan pernah menunggu siapnya kita, taatnya kita, tobatnya kita. Bila ajal sudah datang, siap tidak siap, kita harus siap dan kita harus kembali kepada Allah. Aku qouli hadza wa astagfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.